pembelajaran pada pagi hari ini diberi kemudahan dan diberi kelancaran. Berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dulu. Berdoa cukupkan. Sebelum itu saya absen terlebih dahulu ya. Mungkin ada dari teman kalian yang tidak masuk pada pagi hari ini? Ada Bapak, belum ada konfirmasi. Oh, belum ada konfirmasi. Jadi apa ya? Ya. Oke. Bapak tanya dulu bagaimana perasaan kalian setelah liburan Lebaran kemarin? Senang. Kurang. Loh, ada jawaban. Ada senang dan kurang. Dari senang dulu. Mana? Soalnya seru, bisa liburan. Oh, bisa liburan. Ya. Tahun ini liburan di mana kalau boleh tahu? Liburan di Jogja. Oh, Jogja, Jawa Ya. Barat. Itu liburan sekeluarga atau cuman mungkin doang? Satu keluarga. Kalau yang kurang tadi gimana? Kok bisa kurang? Kurang karena biasanya cuma sebentar aja. Cuma sebentar aja. Seminggu berarti kurang ya? Kurang banget. Ya sebenarnya Bapak juga ingin lebih sih, cutinya lebih panjang lagi, mungkin 2 minggu, tapi ya bagaimana. Sebelum itu kita akan memasuki materi perpajakan. Dari teman-teman, apakah mengetahui apa itu pajak? Mungkin bisa ada kata-kata atau Bapak tunjuk. Bentar ya. Saya Pak. Boleh? Jadi pajak itu merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan warga negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang terutama oleh orang pribadi ataupun badan. Terus. Jadi dasarnya pajak itu sifatnya memaksa karena kan ada istilah yang bilang dari kita untuk kita. Jadi kita membayar pajak itu bukan sekedar kita mengeluarkan uang untuk negara, tapi kita memberikan kita berkontribusi kepada negara untuk membangun fasilitas dan lain sebagainya. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan materi PPh pasal 21. PPh pasal 21 di sini ada yang ngerti nggak apa itu PPh pasal 21? Tidak ada. Jadi PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh atau diperoleh oleh orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Nah, PPh pasal 21 ini diperoleh dari pemotongan gaji ataupun penghasilan dari seseorang yang telah dipotong oleh atasan kita. Nah, pajak pasal 21 ini sifatnya wajib seperti dasar pajak, yaitu sifatnya wajib dan memaksa. Itu. Nah, apa sih subjek dan objek PPh pasal 21? Mungkin dari kalian ada yang tahu nih subjek atau objek PPh pasal 21? Mungkin salah satu loh, subjek apa dan objek apa. Yang kita ketahui kan subjek itu orang-orang yang kena potongan pajaknya, dan objek apa aja yang dipotong oleh PPh pasal 21. Teman-teman? Kalau subjeknya bisa pegawai tetap. Oke, kita cek ya, benar. Oke, benar. Nah, subjeknya di sini ada 5, yaitu pertama pegawai tetap, pegawai tidak tetap atau harian, penerima pensiun, bukan pegawai, freelancer, konsultan, narasumber, dan peserta kegiatan. Nah, ini adalah subjek-subjek yang dipotong oleh PPh pasal 21 dikarenakan kita tahu kan pegawai tetap itu memang langsung dari pemerintah. Jadi gaji yang mereka peroleh itu otomatis dipotong oleh PPh pasal 21, dan pegawai tidak tetap harian ini juga dipotong tergantung penghasilan yang dia dapat sih sebenarnya. Lalu ada objeknya. Nah, objeknya di sini juga ada 5. Yang pertama gaji pokok, lalu ada
Lalu ada bonus dan THR. Nah, menurut kalian nih, apa kalian ngerasa kayak THR itu bakalan dipotong apa enggak? Menurut kalian? Dipotong. Ya benar. THR itu termasuk bonus. Jadi kayak terkadang itu ada anak yang mikir THR itu sebuah hadiah yang diberikan oleh bos kepada kita atas kerja kita 1 tahun. Tapi sebenarnya bonus dan THR itu juga dipotong oleh PPh pasal 21. Ya tergantung nominalnya juga, nggak asal dipotong berapa gitu. Lalu ada honorarium, komisi dan fee. Dan terakhir uang pensiun. Nah, uang pensiun ini juga dipotong oleh PPh pasal 21 dikarenakan ya apa ya, penghasilan yang dia dapatkan itu juga dari pemerintah dan nggak seenak-enaknya aja dia pensiun dan nggak dipotong oleh PPh pasal 21. Oleh karena itu objek PPh pasal 21 itu termasuk uang pensiun. Nah, tadi kan yang udah dipotong nih. Sekarang ada yang juga nggak dipotong oleh PPh pasal 21. Ada 3. Yang pertama, natura atau kenikmatan tertentu, misalnya fasilitas kantor. Nah, fasilitas kantor ini nggak akan dipotong oleh PPh pasal 21 dikarenakan bukan objeknya. Lalu yang kedua ada zakat atau sumbangan keagamaan resmi. Nah, PPh pasal 21 itu tidak akan memotong zakat atau sumbangan keagamaan resmi karena kan ya kita zakat atau kita memberikan sesuatu itu kan secara sukarela, secara kayak diri kita ini pengenlah, katakanlah kita pengen memberikan sesuatu kepada orang lain, membantu orang lain itu ya nggak asal dipotong oleh PPh pasal 21. Lalu ada beasiswa dengan ketentuan tertentu. Nah, di sini ada katakanlah ya ketentuan tertentu. Jadi bukan semua beasiswa itu dipotong. Jadi ada yang nggak dipotong, ada yang dipotong. Nah, sekarang kita memasuki dasar perhitungan. Nah, dasar perhitungan di sini penghasilan kena pajak PKP. PKP sama dengan penghasilan bruto dikurangi pengurangan dikurangi PKP. Pengurangannya meliputi biaya jabatan maksimal 5% dari gaji, lalu ada iuran pensiun dan CIT. Nah, di sini ada penghasilan tidak kena pajak. Besar PKP-nya umumnya itu adalah 54 juta per tahun. Jadi kalau misalnya nih ada karyawan dalam sebulan dia cuma gaji 1.500.000, apakah dalam setahun mereka dipotong PPh pasal 21? Tidak, karena tidak mencapai 54 juta per tahun. Benar sekali. Nah, yang dipotong itu besarannya 54 juta per tahun. Nah, tadi karyawannya kan 1.500.000 per bulan. Jadi kalau kita kalikan 12 berapa? Totalnya hampir 12 kali 1.500. Enggak sampai 54 lah. Dan berapa? 18 juta. 18 juta. Jauh banget kan 54 juta ke 18 juta. Kayak kita udah dapat gaji 1.500.000 di keadaan kita kayak gini, kita kena potongan pajak PPh 21. Jadi kan mungkin. Lalu ada tambahan status kawin. Nah, status kawin itu juga dipotong oleh PPh pasal 21 sebesar nominalnya 4.500.000. Ini kalian lihat apa enggak nominalnya? Enggak kelihatan ya? Sebenarnya 4.500.000. Nah, 4.500.000. Lalu ada tambahan pertanggungan maksimal 3 orang. Nah, dari kalian apakah tahu apa itu tambahan pertanggungan maksimal 3 orang? Tidak. Nah, tidak. Mungkin dari temannya ada yang tahu. Tidak semua? Tidak. Oke. Tambahan pertanggungan maksimal 3 orang itu kayak kita punya beban kepada orang lain, seperti orang tua kita atau anak-anak kita gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya. Nah, ini ada tarif PPh pasal 21 progresif. Tarif berdasarkan lapisan penghasilan. Nah,
Penghasilannya itu didasarkan ada beberapa susunan ya. Yaitu yang pertama ada 5%, itu potongannya sampai 60 juta. Lalu ada 15%, 25%, 30%, dan 35%. Itu sesuai dengan penghasilannya. Setiap penghasilan akan dipotong sebesar persentase yang progresif. Nah, yang wajib memotong gaji kita atau pihak pemotong PPh pasal 21, yaitu ada 3, perusahaan atau pemberi kerja. Nah, perusahaan ini wajib memotong PPh pasal 21 kepada karyawannya, ya dikarenakan ya mereka yang nanggung karyawannya juga kan. Lalu ada bendahara instansi pemerintah, jelas pemerintah dari mereka ya wajib untuk memotong PPh pasal 21. Lalu ada penyelenggara kegiatan. Kalau tadi kan yang kena subjek PPh pasal 21 itu kegiatan dan sebagainya, ya itu penyelenggara kegiatan juga akan memberikan potongan kepada PPh pasal 21. Nah, sekarang masuk ke perhitungan PPh pasal 21. Bapak punya soal nih untuk kalian. Dari kalian mungkin bisa dibagi kelompok kecil. Dari 4 ini bisa dibagi menjadi 2 kelompok. Bisa satu-satu atau mungkin pindah atau apa, terserah kalian. Nah, ini soal yang Bapak berikan. Sudah kelihatan semuanya? Sudah. Nah, bisa didiskusikan. Bapak kasih waktu berapa menit ya? Jangan full, masa full 5 menit lah, ini dikit kok. Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Ini dikerjain apa? Boleh di kertas atau di apa terserah. Nanti dipresentasikan ya, jangan lupa hasilnya. Ada yang mungkin ditanyakan? Terserah, kertas apa aja boleh. Nanti kan tujuannya untuk maju ke depan. Oh, dari kalian butuh kertas, boleh saya kasih. Bilang deh dari tadi. Tadi 2 kelompok ya, saya kasih 2 kertas. Waktunya 5 menit ya, soalnya sedikit. Yang tidak masuk tadi siapa? Bisa, Pak. Ada kekurangan ya tadi ya? Ya, benar. Presentasi. Pak, soalnya belum kelihatan. Oh iya. Nah, udah kelihatan jelas atau ketutupan sama kotak tulis? Cukup?
Apakah ada kesulitan? Soalnya mudah masa kesulitan. Masih dihitung Bapak. Ingat ya, waktunya cuma 5 menit. Dimanfaatkan sebaik-baiknya. Bapak cabut bentar ya buat share screen. Pada diskusi jangan terlalu ramai. Apa udah selesai? Belum kok diskusi terlalu ramai. Diskusi Bapak. Kalau ada yang mau ditanyakan nggak apa-apa di sini, saya rasa.
kan yang kalian pertanyaan. Nah, ini tarif 5% sampai 60 juta. Nah, ini bukan 60 juta sampai 100 sampai 250 juta dipotong oleh 15% tidak. Misal kayak tadi contohnya 66 juta penghasilannya ya. Jadi dipotong dulu oleh 5%. Nah, sampai 60 juta itu dipotong dulu 50%. Nanti sisanya jika lebih dari 60 baru dipotong 15. Nah, tadi kan gaji dari Pak siapa di kasusnya tadi kan 66 juta. Kita kalikan 15% aja, nggak perlu 15% karena 5% dikali dengan 60 juta dikurangi 66 berapa? Sisa 6 juta. 6 juta kan sudah memenuhi syarat yang kedua untuk 60 sampai 250 juta. Jadi nggak perlu juga ada 15%. Seperti itu. Ini ada yang ditanyakan lagi. Tadi Bapak lihat soalnya lagi, ternyata memang sisa yang didapatkan oleh Budi seorang pegawai A itu nanti dikali oleh 15%. Ternyata saya lihat tadi dari soalnya, maka ada kesalahan dari Bapak. Mungkin sisa yang 6 juta tadi dikalikan dengan 15%, seperti itu. Ada yang udah yang selesai? Apa masih perlu didiskusikan dari kelompok kalian? Kalau boleh langsung maju ke depan, dipresentasikan hasil diskusi kalian. Waktunya sudah lewat juga 6 menit lebih bahkan. Apa Bapak tunjuk? Satu kelompok satu. Ya, cuma salah satu aja kan. Soal kalian sama, nanti dicocok. Di sini ada spidol atau enggak? Oh ada. Ini ada kok. Mana? Siapa yang mau maju? Salah satu dari kelompoknya. Apa Bapak tunjuk? Apa?
dikali 12 sama dengan 120 juta. PTKP-nya 54 juta dikarenakan kenapa kok 54 juta? Apakah dia udah nikah? Belum. Apakah dia punya tanggungan? Ada. Maka dari itu PTKP-nya cuma sebesar 54 juta dikarenakan dia belum menikah dan dia belum punya tanggungan. Dari hasil ini kita kurangi dan mendapatkan hasil 66 juta. Nah, kita masuk ke rumus PPh pasal 21. Kita potong sebesar 5% terlebih dahulu dikarenakan nominalnya 60 juta yang 66 juta nominalnya. Jadi kita potong 5% terlebih dahulu mendapatkan 5 juta. Lalu 15%-nya sisanya yang tadi 66 juta dikurangi 60 sama dengan 6 juta itu hasilnya 900.000. Ini tadi Bapak salah ya, saya kira kayak cuma dipotong 5% aja, ternyata ada soal yang diberikan. Nah, kita jumlahnya 3.900.000. Kenapa di sini dibagi 12? Ada yang bisa jawab? Kita udah tahu sekarang. Nah, jadi 3.900.000 ini 1 tahun. Nah, kita cari per bulannya berapa sih? Nah, ditemukan hasilnya 325 per bulan. Cukup mudah ya soalnya. Ini bisa dilihat jawaban kalian. Nah, sesuai ya. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau didiskusikan lebih lagi mengenai PPh pasal 21. Silakan. Jika bingung, daripada kalian setelah pelajaran ini kalian masih bingung mengenai apa sih PPh pasal 21, apa itu, apa saja subjeknya, apa saja objeknya, dan mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan kenapa sih gaji pokok itu harus potong dan lain sebagainya. Ada. Silakan di sini kita didiskusikan bersama. Habis ini kalian pelajaran apa? Setelah perwajakan. Akuntansi, Pak. Akuntansi apa itu? Akuntansi Belanda. Oh, akuntansi Belanda. Kalian pulang jam berapa ya hari ini? Jam 4. Oh, jam 4 sore ternyata. Gak ada potongan buat halal bihalal buat setelah lebaran. Ayo Bapak tanyakan kembali apakah ada yang Perhitungannya itu harus per bulan? oh enggak, ini cuman kita Bapak jelasin dulu. Kenapa sih kita harus mengetahui per bulannya kena berapa supaya kita bisa melihat gaji kita itu per bulan dipotong berapa. Jadi bisa sih sebenarnya gaji kita kan tadi 120 juta nih, kita potong 3.900.000 itu per tahun ya. Tapi kalau dari bulan kan kita nggak tahu nak potong berapa. Jadi bisa dibagi 12, bisa enggak tergantung kalian juga. Kadang ada nominal yang terlalu besar jadi harus dibagi 12 biar ketahuan sebulannya potong berapa. Ada lagi yang harus didiskusikan? Mumpung Bapak masih di sini, nanti kalian bingung jawab Bapak. Cukup, Pak. Cukup? Cukup. Mungkin itu saja yang Bapak berikan pada pelajaran hari ini, mata pelajaran hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sebelum itu kita tutup terlebih dahulu dengan doa. Sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya pembelajaran tadi diberi pemahaman yang lebih kepada kita. Berdoa menurut agama masing-masing. Doa ditutup. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah istirahat. Enak kan? Udah pada makan belum? Udah pada sarapan belum? Belum, Bapak. Saya Belum. sudah. Sudah. Enak dari rumah atau dari sekolah nih? MBG, Oh, Pak. MBG. Oh iya ya. Apa tinggal